Selamat pagi anak-anak, ini pertemuan ke-6 tentang vektor, di mana kita nanti akan belajar tentang perkalian skalar dua buah vektor, atau dikenal dengan dot product. Baik, namun ada hal dulu yang harus saya klarifikasi kemarin, ada yang masih ragu-ragu tentang vektor posisi itu apa. Ya, vektor posisi ya. Jadi nanti adalah tentang operasi perkalian vektor, namun diawali dengan vektor posisi dulu, meskipun sudah, tapi ada yang belum paham. Vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di titik 0,0 atau sumbu koordinat. Jadi vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya nih. Nah, itu vektor posisi. Nah, beda dengan ketika nulis huruf besar gini. Nah, kalau huruf besar saja namanya koordinat titik A. Koordinat titik A ini 2,3 bisa dicari vektor posisinya. Vektor posisinya adalah vektor A lalu 2, 3. Nah, begitu. Jadi kalau digambar dalam koordinat, yang A 2,3 itu adalah ini A saja. Koordinat titik A 2,3. Tapi yang dimaksud vektor adalah ketika ditarik ke pangkal koordinat vektor A. Nah, itu. Jadi yang dinamakan vektor posisi itu yang bawah ini. Vektor A 2, 3. Kalau huruf besar A kurung 2,3 itu adalah koordinat. Nah, itu adalah vektor posisi. Lebih jelas lagi ketika kemarin diberikan koordinat gini. A 2,3 lalu B min 4,1. Bagaimana vektor AB atau vektor posisi AB itu? Nah, caranya adalah AB, vektor AB adalah vektor posisi B dikurangi A gitu loh. Jadi belakang kurangi depan. Sama dengan min 4,1 dikurangi 2, 3. Sama dengan min 6, min 2. Nah, ini vektor posisi. Jadi kemarin ketahuan saat penilaian harian kemarin, vektor AB itu bukan berarti A kali B, bukan. Tapi vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Baik, itu yang vektor posisi. Nah, kembali ke tujuan semula anak-anak, yaitu tentang perkalian dua buah vektor ya, atau dot product di perkalian skalar dua buah vektor. Namakan dot product. Atau perkalian titik, vektor A kali vektor B. Nanti ada perkalian ini, perkalian vektor, perkalian cross. Hari ini tentang perkalian titik. Ya, maaf. Dua buah vektor dot product. Ada dua. Yang pertama adalah jika diketahui elemen-elemennya. Jika diketahui elemen-elemennya. Jadi kasus yang pertama adalah misal diketahui elemen vektor A adalah elemennya A1, A2, A3. Lalu vektor B elemennya adalah B1, B2, B3. Maka perkalian skalar dua buah vektor aturannya adalah jadi elemen-elemen yang seletak itu dikalikan lalu dijumlahkan. Jadi A1 seletak dengan B1 ini dikalikan. A1 kali B1 dijumlahkan. A2 seletak dengan B2. A2 B2 ditambah A3 kali B3. Nah, cukup simpel. Sederhana. Kalau diketahui elemennya,
Tiga elemen yang seletak itu dikalikan. Contohnya, misalnya kok diketahui vektor U, misalnya 2, 3, lalu vektor V-nya adalah min 1, 4. Bagaimana perkaliannya? U kali V, berarti itu elemen yang seletak dikalikan 2 dikali min 1 ditambah 3 kali 4. 3 kali 4. Berapa nih? Sama dengan 2 kali min 1 min 2 ditambah 12 berarti 10. Ya, itu. Sesederhana itu anak-anak perkalian vektor. Diresapi dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lewat chat, silahkan. Oke, cukup. Bentuk kedua adalah jika yang diketahui adalah sudutnya. Ingat tadi apa tadi? Kalau diketahui adalah diketahui elemennya ya. Elemen-elemennya. Kalau yang kedua ini jika diketahui sudutnya. Lambang-lambang sudut itu apa saja? Alfa, beta, gamma, theta dan seterusnya ya. Taruhlah ini sudutnya alfa. Jadi nanti kalau diketahui ada vektor, ini vektor A, lalu vektor B itu membentuk sebuah sudut alfa. Nah, perkaliannya bagaimana? Nah, perkaliannya didefinisikan sebagai vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos sudutnya, cos alfa. Itu. Kalau diketahui sudutnya, maka aturannya beda. A kali B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa. Loh, berarti dua rumus, Pak? Ya, tergantung mana yang diketahui. Jadi dua-duanya itu benar semua, perkaliannya definisikan begitu benar semua, tinggal kasus per kasus. Kalau diketahui elemennya kayak tadi, elemen yang seletak dikalikan. Kalau diketahui sudutnya, ini. A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos sudutnya. Sebagai contoh, jika diketahui apa? Misal diketahui panjang vektor A sama dengan 2. Diketahui panjang vektor B sama dengan 3. Lalu vektor A dan vektor B masing-masing membentuk, jadi kedua vektor itu membentuk sudut 60 derajat gitu. Kira-kira kalau digambarkan beginilah. Ini 60 derajat vektor. Nah, tentukan perkaliannya. Vektor A kali vektor B perkaliannya bagaimana? Ya, simpel, sederhana sekali. Bahwa vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos sudutnya, cos alfa. Sama dengan panjang vektor A sudah diketahui yaitu 2. Panjang vektor B sudah diketahui 3 kali cos. Cos itu kosinus ya. Trigonometri mestinya sudah di mat wajib. Kosinus sudutnya 60 derajat. Sama dengan 2 kali 3 itu 6. Kosinus 60 derajat berapa? Nah, matematika wajib. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Sama dengan 3. Jadi ini hafal ya yang ini.
yang trigonometri sudut-sudut istimewa. Cos 60 adalah setengah. Bukan di mat minat, tapi mat wajib, memang saling keterkaitan. Kalau secara khusus mau dibahas tentang trigonometri, oke, siap. Atau jika ingin bertanya, silakan. Sudah? Di perkalian vektor ini hasilnya adalah 3. Kalau dipaksakan pakai rumus yang tadi, yang elemen-elemen tadi, tidak bisa ya. Karena elemennya tidak ada. Ini yang diketahui adalah panjangnya. Diresapi dulu sebentar. Ya, sudah. Itu materinya. Hari ini itu perkalian 2 buah vektor, dot product, atau perkalian skalar 2 buah vektor. Selesai, tinggal saya berikan beberapa contoh lagi. Oke, saya contoh-contoh yang mungkin hanya beda notasi, tapi rumusnya sama, esensinya sama, cuman notasinya beda. Jadi kadang-kadang lambang vektor itu kan bisa berbentuk vektor basis dulu, IJK. Misal vektor A adalah 2I min 3J plus K. Ini saya penjelasannya adalah kadang-kadang langsung contohnya pakai vektor 2 dimensi ya. 2 dimensi itu hanya I dan J saja. Kadang-kadang 3 dimensi. Ya. Vektor bidang dan vektor ruang maksudnya. Ya. Ya. Jadi ini vektor ruang. IJK itu. Ya, lanjut. Vektor B misalnya adalah min I plus J plus 2K. Bagaimana perkalian vektor A kali B? Nah, kalau contoh ini anak-anak, kira-kira menggunakan yang mana untuk kalian? Rumus yang pertama atau yang kedua? Oke, yang pertama. Yang diketahui elemennya ya. Bahwa vektor A itu bisa diubah dalam bentuk vektor kolom, elemennya adalah 2 min 3, 1. 2 itu nih, 2 min 3 itu yang J itu. K itu adalah koefisien dari K. Ini 1, nggak tertulis berarti 1. Kemudian vektor B. Vektor B adalah, ini berapa nih? Min 1 ya. Min 1I, itu kan min I saja. Terus J-nya 1, K-nya 2. Nah, ini. Sama saja, kalau ini vektor basis, ini berbentuk vektor kolom. Perkaliannya ya tadi, elemen-elemen yang seletak dikalikan. Sama dengan 2 kali min 1 ditambah min 3 kali 1 ditambah 1 kali 2 sama dengan min 2 tambah min 3 tambah 2 sama dengan min 2 tambah 2 habis, tambah min 3 berarti min 3. Nah, itu contoh perkalian vektor yang diketahui elemennya. Cuman cara nulis saya beda. Yang pertama tadi berbentuk kolom, sekarang berbentuk basis. Itu contoh lagi ya. Contoh lagi. Satu lagi contohnya. Diketahui koordinat titik A. Koordinat titik A diketahui 2,1. Koordinat titik B diketahui min 3,0. Koordinat titik C diketahui min 1,4. Carilah perkalian vektor AB kali vektor BC. Nah, ini yang pas awal tadi saya singgung vektor posisi tadi loh. Vektor AB itu bukan A kali B,
tapi B dikurangi A. Yuk, kita pakai langkah bertahap saja. Kita cari vektor AB dulu. Lalu vektor BC juga dicari. Vektor AB adalah vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Sama dengan vektor posisi B itu ini. Min 3, 0 dikurangi hanya 21. Sama dengan min 3 kurang 2, min 5, 0 kurang 1, min 1. Lalu vektor BC. Vektor BC berarti vektor posisi C dikurangi vektor posisi B. Sama dengan min 1, 4 dikurangi min 3, 0. Sama dengan min 1 dikurangi min 3. Di min 1 tambah 3, 2. 4 kurangi 0, 4. Nah, maka vektor AB kali vektor BC sama dengan AB-nya ini ya. Min 5, min 1 dikali vektor BC-nya 24. Perkalian vektor tadi bagaimana? Perkalian vektor tadi? Iya, yang seletak dikalikan. Min 5 kali 2 ditambah min 1 kali 4. Sama dengan min 10 ditambah min 4. Sama dengan min 14. Yes. Selesai pertemuan hari ini. Perkalian vektor. Tapi perkalian skalar ya. Maksudnya vektor dan vektor itu dikalikan secara skalar. Judulnya tadi adalah dot product. Cukup anak-anak, latihannya dikerjakan ya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.